Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama untuk sejenak bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe raganti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang luhur samanera dan atasilani, yang terhormat Romo Ramani, yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat malam, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah Sang Tiratana. Sadhu. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, kita kembali untuk bersama belajar Dhamma. Karena dengan belajar Dhamma, pengetahuan kita akan bertambah atau meningkat, pemahaman kita tentang Dhamma, ajaran Sang Buddha atau hidup dan kehidupan akan semakin mendalam. Ketika hal itu kita peroleh karena kita belajar Dhamma, maka keyakinan kita pun seiring dengan pemahaman yang mendalam, pengetahuan yang meningkat, keyakinan kita pada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu semakin kokoh. Dan apabila keyakinan yang kita miliki berpijak, berakar pada pemahaman akan Buddha Sasana, maka langkah kehidupan kita akan semakin bermanfaat, utamanya bagi diri sendiri, bagi orang lain, bahkan lebih jauh lagi bagi makhluk lain. Oleh karenanya menyisihkan waktu dan menggunakan waktu. Seperti saat sekarang, Ibu Bapak, kita semua bersama, sesungguhnya adalah hal yang sangat tepat karena untuk mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam pertemuan atau kesempatan ini, saya mengajak Ibu Bapak yang bergabung pada kesempatan saat ini untuk belajar Dhamma bersama dengan batasan tema, ada 4 hal yang bermanfaat dalam kehidupan sekarang ini. 4 hal inilah yang akan kita jadikan bahasan untuk meningkatkan pengetahuan, untuk memperdalam pemahaman akan Buddha Sasana, agar keyakinan kita semakin kokoh pada Tiratana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, secara fakta kehidupan hidup yang kita jalani sekarang ini tidak lain adalah
berkaitan dengan masa lalu. Kehidupan kita sekarang yang kita jalani ini juga berkaitan masa yang akan datang. Kendati seperti itu, kita diajarkan oleh Guru Agung Maha Sempurna Sang Buddha, yang lalu biarlah berlalu karena memang itu sudah berlalu. Yang akan datang tidak perlu dirisaukan karena itu belum terjadi. Artinya kita diajak untuk fokus segala daya upaya kita curahkan dalam kehidupan sekarang. Oleh karenanya membahas atau belajar Dhamma dengan batasan tema yaitu ada 4 hal yang bermanfaat dalam kehidupan sekarang. Nah, ini sudah menjadi konsekuensi logis berkaitan dengan yang lalu sudah berlalu, yang akan datang walaupun belum terjadi. Karena kata kuncinya kehidupan yang kita jalani itu adalah pada saat ini. Saat ini kita melakukan apa? Itu akan berpengaruh kepada masa yang akan datang besok, dan juga akan menjadi satu kondisi ketika kehidupan yang lalu sudah berlalu, namun akibat daripada kehidupan yang lalu itu tetap akan berkontribusi dalam kehidupan sekarang atau berakibat dalam kehidupan sekarang. Jika kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat dalam kehidupan sekarang, maka kebaikan, hal yang bermanfaat yang kita lakukan dalam kehidupan sekarang akan juga bisa untuk mengondisikan, untuk menetralisir hal yang sudah berlalu, namun bisa kapanpun berakibat dalam kehidupan kita sekarang. Maka dari itu membahas 4 hal yang bermanfaat dalam kehidupan sekarang, saya ulang, adalah kata kunci untuk menatap masa yang akan datang walaupun itu belum terjadi, dan untuk menjadi kondisi yang baik di kehidupan yang sudah berlalu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, 4 hal itu yang pertama, kalau kita kaitkan dengan orang yang sering bertanya kepada orang lain, yang memang bidangnya atau mempunyai keilmuan, sehingga sering orang bertanya tentang dirinya, apakah dalam menjalani kehidupan ini bisa sukses? Dalam menjalani kehidupan ini apakah bisa berkembang? Dalam menjalani kehidupan ini juga apa bisa mencapai prestasi seperti orang-orang yang mempunyai prestasi yang gemilang dalam kehidupannya itu? Ya, konsultasi, bertanya, menanyakan pada dirinya untuk bertambah, agar tambah percaya pada dirinya. Tentu kalau hal itu ditanyakan kepada ahlinya, sesuai dengan bidangnya, orang yang mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk memberi petunjuk pada orang tersebut agar maju, berkembang, sukses, dan mempunyai prestasi seperti yang diharapkan, dijawab, diberi petunjuk. Sangat ilmiah dan masuk akal, berdasarkan data dan fakta, diberikan juga semua. Tapi ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu baru ibarat suatu benda yang dikemas, itu kemasannya.
jawaban dari ahli yang ditanyakan orang yang bertanya tentang kemajuan, harapan, cita-citanya, apakah bisa menjadi orang yang berhasil dalam menjalani kehidupannya? Ketika dijawab dengan baik, itu sesungguhnya baru kemasan. Yang isinya atau yang lebih jauh daripada penting daripada kemasannya apa? Apakah ketika kita bertanya atau orang tersebut tadi bertanya akan tentang dirinya untuk kemajuan, untuk kesuksesan dan untuk prestasi, pernahkah menanyakan pada dirinya sendiri? Bukan hanya bertanya kepada ahli yang di luar dirinya saja, tetapi hendaknya bertanya kepada dirinya. Karena ditunjukkan jalan pun, diberikan resep dan obat pun yang sangat manjur. Ketika orang tersebut tidak mau berjalan setelah ditunjukkan jalan, tidak mau minum obat dan resep yang telah diberikan itu, tentu tidak akan mungkin sampai. Walaupun jalan telah ditunjukkan, tentu tidak akan bisa sehat dan sembuh kalau obat dan resep itu diabaikan. Maka yang terpenting adalah bertanya kepada orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya, ahli dalam bidangnya, pakar yang perlu untuk ditanyakan tentang dirinya, itu hal yang baik. Tapi ada yang perlu ditindaklanjuti, yaitu bertanya kepada dirinya sendiri. Ketika mengharapkan dirinya maju, sukses, berkembang, dan ingin mendapatkan prestasi, maukah dirinya itu rajin dalam mengerjakan tugasnya? Maukah semangat mengerjakan tugas-tugasnya? Maukah tekun? Nah, inilah yang saya maksud lebih penting, isi sebab yang sangat mendasar ketika orang berharap hidupnya, berharap dalam keberadaannya menjalani hidup ini bisa maju, bisa berkembang, bisa berhasil. Bukan hanya tanya kepada ahli yang memang ahli di bidangnya untuk kesuksesan, kemajuan, mencapai prestasi itu. Tetapi maukah bertanya kepada dirinya, maukah bertekad dan berjanji kepada dirinya, karena itu kata kuncinya. Maukah Anda rajin? Maukah Anda tekun? Maukah Anda tetap semangat? Ketika tugas, ketika pekerjaan, ketika apa yang semestinya dikerjakan itu banyak masalah yang muncul, apakah masih tetap semangat? Jangan-jangan hanya semangat ketika pekerjaan, tugas itu mudah. Maukah tetap tekun? Ketika mengerjakan tugasnya, nah ketika orang mau bertanya pada dirinya, lantas dirinya menjawab siap dan berjanji kepada dirinya untuk memiliki faktor-faktor itu, maka konsultan, ahli dan pakar yang ditanya dan memberi jawaban tentang kemajuan potensi akan dirinya, itu baru bermanfaat. Karena orang yang bertanya tentang dirinya mau bertanya kepada dirinya, mau menjalani jalan yang telah ditunjukkan, mau minum obat dan mau memproses resep yang telah diberikannya.
agar bermanfaat dalam kehidupan sekarang, kita siapapun orangnya dianjurkan untuk rajin, untuk tekun, untuk tetap semangat. Sebab ketika orang kita siapapun, kepercayaannya siapapun, apapun status sosialnya, dimanapun tempat tinggalnya, begitu rajin, tekun, dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, itu satu kondisi yang telah dibuat, satu kondisi yang telah ada, akan mengembangkan, memunculkan dan mengembangkan potensi dirinya. Yang semula belum tahu akan menjadi tahu. Yang semula sudah tahu akan semakin lebih mengetahui. Yang semula belum punya akan punya. Yang semula sudah punya akan semakin punya banyak. Meliputi ilmu, teman, maupun benda-benda yang berharga dalam kehidupan ini. Karena potensi yang ada dalam diri orang yang rajin, tekun, dan tetap semangat, itu akan mengondisikan talenta potensinya. Maka yang tidak punya akan menjadi punya, yang sudah punya akan semakin banyak punya. Apakah itu bukan berkaitan tanggal lahir tertentu atau keluarga tertentu, Bante? Ya mungkin ada kaitannya, tetapi itu bukan faktor utama. Faktor utama adalah ketika orang menyadari dalam kehidupannya membawa potensi, potensi itu telah dikondisikan dengan apa? Dengan tetap tekun, tetap rajin, tetap semangat, walaupun keadaan mungkin tidak seperti yang diharapkan. Bisa dalam keadaan sulit pekerjaan, tetaplah semangat. Walau cuaca tidak misalnya mendukung, tetaplah rajin, tekun. Nah, ketika hal itu ada, ibu bapak, saudara-saudari sedama, maka sebab yang baik telah ada. Akibat yang baik akan mengikutinya, akan terjadi. Rumus atau hukum kebenaran, dhamma atau dharma. Nah, inilah satu hal dari 4 hal yang bermanfaat ketika orang rajin, orang tekun, orang tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya, apapun tugas yang Anda kerjakan. Sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga, sebagai misalnya pimpinan perusahaan, sebagai pimpinan organisasi, sebagai misalnya umat masyarakat, tinggal geser, tetapi poinnya rajin, tekun, semangat mesti dilatih, karena tanpa dilatih tidak mungkin itu kita beli di satu toko. Ada toko tukang jual semangat, ada toko tentang jual rajin, ada toko menjual tentang tekun. Tentu tidak akan kita dapatkan karena tidak mungkin ada penjualan jenis-jenis itu. Itu tidak usah dibeli, tetapi itu bisa kita miliki ketika kita berkomitmen pada diri kita. Rajin, tekun, semangat adalah kondisi yang baik dalam kehidupan saat ini. Sekarang yang kedua, ibu bapak, saudara-saudari sedama, ketika orang berkonsultasi atau tanya kepada orang yang memang ahli, pakar dan bidangnya, memang itu tidak salah, itu tidak jelek. Tetapi kalau kita hanya berhenti konsultasi kepada orang-orang yang punya pengalaman panjang tentang kesuksesan,
ilmunya, pengalamannya diberikan kepada orang yang tanya. Tetapi itu hanya kemasan. Yang paling mendasar adalah apakah kita sudah bertanya pada diri kita? Karena maju dan mundur dalam perspektif, sudut pandang, dhamma ajaran Sang Buddha itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita mau bertanya kepada diri kita, setelah kita konsultasi, bertanya kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam kesuksesan, kemajuan, mengondisikan hal-hal yang baik dalam kehidupan saat ini, kita mesti mau bertanya kepada diri kita sendiri. Bertanya kepada diri kita tentang apa? Hal yang baik dalam kehidupan sekarang. Apa hal yang baik dalam kehidupan sekarang yang harus kita miliki? Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, ketika kita rajin, tekun, semangat, yang tidak punya menjadi punya, yang punya semakin banyak, kita tidak tahu semakin tahu, kita tidak tahu menjadi tahu, yang tahu semakin tahu. Poin yang kedua adalah untuk menjaga, untuk merawat, untuk melindungi. Perlakukanlah dengan sebaik-baik mungkin apa yang sudah dicari dan didapatkan. Sebab kalau kita yang tidak punya menjadi punya karena rajin, yang sudah punya semakin punya banyak karena rajin, tekun, dan semangat. Tapi kalau poin kedua ini tidak dimiliki, menjaga, merawat, melindungi, memperlakukan dengan baik, ambil sajalah contoh yang di luar diri kita. Kita punya perabotan, ya, kita punya perlengkapan dalam rumah tangga, alat transportasi bisa, alat rumah tangga bisa. Asalnya tidak ada karena tekun bekerja, mendapatkan penghasilan, bangun rumah. Punya alat transportasi, sepeda motor atau mobil, dan juga punya perlengkapan peralatan rumah tangga, kursi, meja, mesin, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, ketika faktor yang kedua, hal yang bermanfaat dalam kehidupan sekarang ini dimiliki, yaitu untuk menjaga, untuk merawat, untuk melindungi, untuk melakukan yang baik. Maka hal-hal yang telah dimiliki itu akan berfungsi dengan baik, akan bertahan. Walaupun hakikatnya ya anicca. Tapi kalau dirawat, dijaga, dilindungi, diperlakukan dengan baik, misalnya sepeda motor atau mobil, bisa bertahun-tahun lebih baik. Tapi kalau nggak dirawat dengan baik, ya tidak sampai bertahun-tahun. Demikian pula perlengkapan dalam kehidupan di kantor maupun di rumah. Ketika memperlakukan dengan baik, menjaga, melindungi, dan mempergunakan hal itu sewajarnya, maka inilah kondisi yang baik dalam keadaan sekarang. Dan itu yang saya maksud bertanya pada diri sendiri. Artinya, maukah ketika Anda sudah memiliki yang perlu Anda miliki, karena dengan rajin, tekun, semangat, akhirnya punya dan berkembang yang apa perlu dimiliki. Maukah menjaga, maukah merawat, maukah untuk memperlakukan dengan baik? Itu yang harus ditanyakan pada diri sendiri. Sampai menjawab mau,
Dan bukan hanya jawaban mau, tetapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang ketiga, faktor baik yang bisa untuk dimiliki oleh siapapun, bermanfaat dalam kehidupan sekarang. Untuk mencari teman, untuk mencari pergaulan yang baik. Mengapa ibu bapak, saudara-saudari sedama, itu menjadi penekanannya? Karena orang yang masih belum stabil batinnya, anggap sajalah kalau ukuran teori itu masih putu jana, belum Arya Pugala, itu masih labil. Bisa naik turun emosinya, naik turun. Bukan hanya emosinya naik turun, arah dalam perkembangan batinnya juga bisa terombang-ambing oleh kondisi di luar dirinya. Karena labil. Nah, ketika keadaan seperti itu, keadaan batin putu jana, orang yang masih keduniawian, batinnya labil, masih suka sifat yang bersifat sementara, hal-hal yang bersifat sementara, dianjurkan untuk mencari teman yang baik. Kenapa? Karena sering dan mudah terpengaruh. Batin yang labil itu sering dan mudah terpengaruh. Lah kalau pergaulannya, temannya tidak baik, tentu pengaruh yang tidak baik itu akan diserap. Karena batin yang labil belum bisa mengamankan dirinya, terombang-ambing, tergantung oleh keadaan. Nah, kalau teman dan pergaulan yang baik, maka akan dapat pengaruh yang baik. Ketika dapat pengaruh yang baik karena batin yang labil, dia terpengaruh dengan hal-hal yang baik. Dia bisa mengembangkan potensi dirinya yang positif, dan dia bisa mengembangkan hal-hal yang baik dalam dirinya. Nah, ini yang menjadi penekanannya. Bukan berarti tidak boleh bergaul atau benci dengan orang yang tidak baik. Bergaul di sini adalah, berteman di sini adalah dalam hal berperilaku, berpikir, dan bertutur kata. Sebab kan kita tidak mungkin bisa bebas dari orang baik dan tidak baik dalam eksistensi kita. Nggak mungkin. Nah, mencari teman dan bergaul dengan teman yang baik artinya jangan terpengaruh oleh kondisi yang tidak baik. Karena orang putu jana bisa terpengaruh itu, maka dianjurkan untuk mencari teman dan dalam pergaulan yang baik agar mendapatkan pengaruh yang baik. Kecuali kalau sudah membebaskan dirinya daripada batin yang labil menjadi batin yang stabil, tidak akan terpengaruh oleh kondisi teman yang baik tidak baik, tetap dia akan ke arah yang baik. Bahkan bisa mengaruhi teman yang tidak baik menjadi baik karena sudah stabil. Nah, kita kembalikan kepada poin yang ketiga, kondisi yang bermanfaat dalam kehidupan sekarang. Boleh kita bertanya supaya kita menjadi orang yang maju, berkembang, sukses. Lantas orang menasihati. Orang yang berpengalaman ya harus cari pergaulan yang baik, harus cari teman-teman yang baik, jangan tutup diri dan lain sebagainya. Tentu jawaban itu adalah jawaban yang bermanfaat, yang baik, tetapi maukah bertanya kepada diri kita sendiri? Bertanya pada diri kita sendiri dalam hal ini, ya menjaga pikiran, menjaga ucapan, dan menjaga perbuatan supaya
tetap untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau itu nggak kita lakukan, ya kita cuma aja dapatkan jawaban yang baik dari orang-orang yang berpengalaman, berprestasi, ahli dalam bidangnya untuk memotivasi. Tapi kalau diri kita tidak bertanya dan tidak berkomitmen pada diri kita, tiga hal yang bermanfaat faktornya adalah untuk mencari teman yang baik dalam pergaulan yang baik, dalam arti adalah kita untuk menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan yang baik, walaupun masih dalam tahapan berlatih. Karena putu jana itu kan masih berlatih, mengarah ke komitmen pada diri sendiri. Itulah pertanyaan pada diri sendiri setelah kita bertanya kepada orang lain. Sehingga apa faktor yang ketiga bermanfaat dalam kehidupan sekarang ini akan kita dapatkan kalau kita mendapatkan pergaulan dan mencari teman yang baik, bisa untuk menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Yang keempat, yang perlu kita ketahui dan perlu kita miliki, karena itu memang bisa, walaupun tidak harus beli di satu tempat yang tukang jualan ya, atau yang jual, karena ini nggak ada yang jualnya, yaitu sifat baik yang ada dalam diri kita yang mesti kita latih, kita tumbuh kembangkan. Yang keempat adalah mengelola kehidupan kita yang benar. Kalau kita tanya kepada orang tua kita, pasti dikasih hal-hal yang baik itu. Kalau tanya pada teman kita, juga teman yang baik pasti akan memberi, ya harus di manage yang baik kehidupan supaya maju, berkembang, dan mencapai prestasi. Apalagi kepada ahli-ahlinya yang memang pakar dalam memotivasi untuk kemajuan. Tapi yang terpenting adalah mau nggak bertanya kepada diri sendiri. Bukan hanya jawaban daripada orang lain, hidup ini harus dikelola dengan baik, tetapi mau nggak kita mengelola? Puluhan jawaban, banyak contoh yang diberikan. Tapi kalau diri kita tidak bertanya kepada diri kita, mau nggak kita mengelola kehidupan kita dengan baik? Kalau tidak mau, walaupun dapat jawaban, petunjuk, contoh dari para ahli yang memang sudah sukses dalam bidangnya, sulit juga bisa untuk mengikuti, mengembangkan potensi dirinya kalau dirinya sendiri tidak berjanji, bertekad untuk mengelola dirinya dalam menjalani kehidupan dengan baik. Nah, itulah yang saya maksud, mau nggak kita bertanya pada diri kita, faktor yang keempat ini. Bukan hanya bertanya kepada ahli, orang yang berpengalaman untuk mengembangkan potensi dirinya, mengelola hidup ini supaya efektif dan efisien untuk mencapai pengharapan dan tujuan. Bertanya kepada diri sendiri, mau mengelola dirinya dalam menjalani kehidupan dengan baik. Itu akan lebih efektif setelah mendapat petunjuk, mendapat dorongan atau motivasi dari orang tua, dari guru, dari teman, dari para ahli di bidangnya. Tapi harus kembali kepada diri kita sendiri. Mengelola hidup dengan baik, misalnya kalau tadi sudah kita ambil sedikit contoh, yang tidak punya karena rajin dan tekun, tetap semangat menjalani kehidupan menjadi punya. Yang sudah punya semakin berkembang. Lantas dijaga, dilindungi, diperlakukan dengan baik. Kedua, dan yang ketiga, mencari pergaulan teman yang baik. Keempat, mau mengelola hidup dengan baik, jangan terlalu boros, juga jangan terlalu gigir. Karena dua sisi ekstrim ini itu memang harus dihindarkan.
kikir juga tidak baik, boros juga tidak baik. Itu bukan cara mengelola kehidupan yang baik, yang benar. Mencari dalam kehidupan ini untuk digunakan, tapi kalau kikir, sifat itu tumbuh berkembang, ya tidak akan digunakan. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri juga tidak akan digunakan. Karena apa? Dicegah oleh sifat kikir yang tumbuh berkembang dalam dirinya. Jadi apa? Jadi alat untuk mencari. Jadi mesin. Tapi mencari itu untuk digunakan, lantas setelah mendapat digunakan los-losan tanpa ada pertimbangan yang matang, boros juga tidak dianjurkan. Nah, bagaimana terhindar dari dua sisi ekstrim ini? Mengelola kehidupan bukan hanya bertanya kepada ahli dan pakarnya, tapi mesti bertanya kepada dirinya, mau enggak diri kita masing-masing mengelola hidup ini yang baik dan benar. Tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, keseimbangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, 4 faktor ini yang akan membawa manfaat dalam kehidupan sekarang. Cara sampada, araka sampada, kalyana mita, dan sama jiwita. Nah, kalau sekarang ini sudah kondisinya dibuat menjadi baik, dapat kata kunci. Andai kata karma buruk masa lalu yang sudah dikerjakan walaupun sudah lewat, yang lalu biarlah berlalu, betul. Tapi akibat daripada perbuatan di masa lalu, kehidupan yang lalu, tidak berhenti dengan itu sudah berlalu, tetap akan membawa akibat dalam kehidupan berikutnya. Padahal itu sudah berlalu, karena memang begitu rumus dan hukumnya, termasuk karma yang baik atau perbuatan baik yang sudah berlalu. Walaupun sudah berlalu, karena itu energi karma kekuatan daripada perbuatan yang pernah dilakukannya, walaupun sudah berlalu, bisa kapanpun berakibat dalam kehidupan sekarang maupun seterusnya, kehidupan-kehidupan yang masih ada alur daripada kehidupan ini. Nah, ketika 4 hal itu sebagai kondisi yang bermanfaat dalam kehidupan sekarang telah dimiliki, nah ini akan bermanfaat juga. Kalau ada karma buruk ketika kita mempunyai kondisi yang baik, karma buruk yang berbuah itu tidak terlalu buruk. Karena apa? Karena kondisi sekarang yang kita buat, kita kondisikan, kita lakukan positif, baik. 4 hal tadi, Uttara sampada, araka sampada, kalyana mitata, dan sama jiwita. Rajin, tekun, semangat, menjaga, melindungi, merawat, menggunakan, menjaga dengan baik, mencari teman dan pergaulan yang baik. Yang keempat, mau mengelola kehidupan yang baik dan benar. Kondisi yang baik itu telah ada, maka kaitannya apabila karma buruk masa lalu berbuah, kondisi baik ini akan menetralisir. Karma baik masa lalu perlu kondisi agar berbuah, telah tersedia kondisinya itu. Yang akan datang yang belum terjadi. Kalau kondisi sekarang baik telah didapatkannya, kondisi yang baik sekarang ini sebagai sebab
akibatnya akan mengaruhi, akan menjadi masa yang akan datang yang baik. Kalau sebabnya sekarang baik, akibatnya yang akan datang juga. Percaya atau tidak percaya, hukum kebenaran tidak perlu, tidak tergantung dengan dipercaya atau tidak dipercaya. Percaya ya begitu, tidak percaya juga begitu. Maka tadi saya sampaikan di awal, di depan, bahwa kondisi baik pada kehidupan sekarang adalah kata kunci. Apabila ada hal-hal yang tidak baik di masa yang lalu, akan dinetralisir, tidak terlalu jelek. Akibatnya, apabila masa yang akan datang mengharapkan kesuksesan, kemajuan, dan berprestasi, maka perlu sebab atau kondisi yang baik dalam saat kehidupan sekarang ini. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, rajin, tekun, dan tetap semangat menjaga, merawat, melindungi apa yang sudah didapatkannya, dan mencari teman dan bergaul dengan orang-orang yang baik, karena sebelum sotapana ke atas orang gampang terpengaruh dan juga mengaruhi pengaruh negatif dan terpengaruh oleh yang negatif, lah itu yang harus dihindarkan. Maka perlu teman dan bergaul dengan yang baik, dapat pengaruh yang baik. Dan yang keempat, untuk mengelola kehidupan ini yang baik dan benar. Contohnya, jangan terlalu boros dan juga jangan terlalu kikir. Sewajarnya. Kondisi itu akan menjadi kata kunci dalam menjalani kehidupan ini. Semoga 4 hal ini bisa dimengerti. Setelah dimengerti, bukan hanya kita mengerti, karena kalau cuma hanya mengerti sama dengan bertanya kepada ahli orang di luar diri kita, diberi pengetahuan, diberi motivasi, diberi jawaban, mengerti kita. Tapi kalau kita tidak bertanya kepada diri sendiri, berkomitmen pada diri sendiri, perubahan ke arah yang baik, pencapaian kepada tahapan yang lebih baik, kemajuan yang diharapkan sulit untuk dicapainya. Semoga kita semua bisa bertanya pada diri sendiri dan mau mewujudkan kepada 4 hal yang berguna dalam kehidupan saat ini. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, terima kasih atas kebersamaannya untuk belajar dhamma. Masih ada waktu ya, 30 menit akan kita gunakan untuk berlatih meditasi. Kalau tidak ada yang menanyakan atau buat pertanyaan untuk diskusi pada kesempatan ini, saya akan lihat dulu ibu bapak chatnya. Ya, dari atas Ibu Wirya Gunawan, ya, selamat petang menjelang malam Bante. Samanera Atasilani, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya Bante. Samanera Atasilani, Sotihotu, salam sejahtera bagi semua. Semoga dalam keadaan sehat. Sadu dari Ibu Wirya Gunawan. Ya, hadir Ibu Lipang, hadir Kok Albert, hadir Mbak Umi, ya, hadir Ibu Leo Li Jing, ya, hadir Romo Tony, ya, Swito, ya, hadir Ibu Lani Kumala, hadir siapa Mas Karso Prayitno, ya. Nah, hadir Ibu Linawati Wijaya, hadir juga Kok Kuandi, ya, hadir juga Kok Liong Indra, hadir Ibu Tio Syowa, ya, juga Atasilani Santuti, berikutnya Karuna Dewi, Bu Karna Dewi, dan Cilinda, ya, hadir juga Siveris
Resya Internasional ya, jadi hadir juga Victory Bu dan Kok Mulyakun, Kak Akun, hadir Cik Culan Ang ya, hadir Sekusu ya, hadir Kok Hoklai Budi, hadir Meli Yani ya 18, selamat malam Bante, namo budaya ya. Lian Binon ya, hadir Ibu Jenny Salek, nah, Ibu Isabella ya, hadir Ibu Lisyang, hadir Ibu Tani ya, Tanti Lina, hadir Ibu ya, itu tadi sudah ya di depan Liao Lijing ya, setelah sadu ya, terima kasih Bante Manera Tasilani. Belum ada pertanyaan ya, ya ke bawah. Hadir Ibu Injan, hadir Ibu Lani Anumodana Bante ya, hadir Lucy, hadir Pacarika Mewah, namo budaya. Yang termuliakan Bante Sada Wiro, yang termuliakan Bante Adi Cito ya, beliaunya ya sedang perjalanan ke Pontianak ya, ini yang enggak ada malam ini ya. Nah, Samanera Wirya Wiro Atasilani ya, Kalyanamita semuanya ya, Romonovi ya, Ibu Sani Salek Bante izin ya, kalau kita punya tekad menjalankan kehidupan yang baik, apa perlu menjalankan atau melaksanakan 8 unsur jalan mulia. Terima kasih. Iya Bu, kalau kita bertekad untuk menjalankan hidup yang baik, tentu kita harus mempunyai cara ya, cara supaya bisa menjalani hidup menjadi orang atau hidup yang baik. Nah, cara untuk diketahui dan dijalani ya, jalan tengah berunsur 8 yang dibagi menjadi 3, sila, samadhi, dan panya, kebijaksanaan ya. Jadi sila adalah kemoralan, samadhi adalah mengembangkan batin ya, batin kita, ketenangan, sifat-sifat luhur lainnya ya. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan, sila, samadhi, panya, atau jalan tengah yang berfaktor 8. Ya, itu mesti kita ketahui. Setelah kita ketahui itu adalah sebagai jalan untuk dilatih. Memang melatih itu tidak semudah kita mengetahui. Salah satunya harus bertekad. Saya bertekad untuk melatih sila dengan baik. Saya bertekad untuk melatih mengembangkan batin, meditasi. Saya bertekad untuk mengembangkan kebijaksanaan dalam hidup. Nah, itu terus menerus tekad diulang. Supaya apa? Supaya mengingatkan bahwa dalam hidup ini ada yang perlu untuk dikerjakan supaya sampai pada tujuannya. Ingin menjadi orang baik, mesti tahu jalan yang baik. Setelah tahu jalan yang baik, mesti dijalankan, dipraktekkan dengan benar. Jalan tengah yang berfaktor 8 disingkat menjadi sila, samadhi, panya. Maka kan ada 5 sila. Nah, itu kan untuk dilatih. Ya, sila 1 bertekad untuk menjalani, melatih, tidak ya menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ya, sila kedua, aku bertekad, berlatih untuk menghindari tidak mengambil ya milik orang lain atau mencuri atau ya dan lain sebagainya. Itu sampai sila ketiga, keempat, kelima. Nah, itu bertekad, cara untuk berlatih. Karena dengan berlatih ya itu akan bisa berkembang sifat-sifat baik, sifat-sifat luhur yang ada dalam diri kita.
Ketika sila itu kita latih dengan baik, sewaktu kita berlatih meditasi, mengembangkan batin kita akan menjadi mudah. Karena apa? Karena memang dasar landasan sudah ada. Ibarat bangunan pondasinya telah ada, yaitu sila. Nah, kalau meditasi sudah kita lakukan dan bisa dilakukan karena tahapannya sila sudah baik, nah bertekad untuk mengembangkan batin, latihan meditasi. Begitu latihan meditasi, mudah untuk mencapai perkembangan batin. Ketika ketenangan, perkembangan batin itu didapatkan karena latihan meditasi, maka kebijaksanaan ya akan dicapainya. Jadilah orang baik dengan apa? Berlatih moralitas, berlatih mengembangkan sifat-sifat luhur dalam batinnya, mencapai kebijaksanaan dalam hidupnya. Jadilah orang baik. Tahu jalan yang baik, menjalani dengan benar, diawali bertekad. Ya mesti begitu, seperti ibu yang tanyakan, ibu ya Sani Salek, apakah kalau mau menjadi orang baik harus bertekad menjalani kehidupan baik, apa perlu menjalankan atau berdasarkan 8 unsur jalan kemuliaan? Ya Bu, kalau enggak sampai menjalani jalan itu ya enggak bisa sampai sempurna dalam kebaikan. Kebaikan normatif pada umumnya, orang baik yang belum sampai pada tujuan. Ya, jadi kalau ke jalan tengah berfaktor 8 akan menjadi sempurna dalam kebajikan. Ya, kita ini kan baik dalam ukuran umum, tidak mengganggu orang, ya, tidak misalnya membuat orang itu susah. Ya, kalau ada kondisinya memungkinkan bisa membantu orang. Lah kalau cuma itu saja ya belum bisa sempurna dalam kebajikan. Itu baik dalam istilah umum, tidak mengganggu orang, bisa membantu orang yang bisa dibantu. Nah, itu masih tahapan awal. Nah, dana, sila, samadhi, ya, tahapannya ke sana. Itu tadi membantu dalam kategori sila, dana, ya dana. Ya begitu Ibu Sani Salek, semoga jawaban yang singkat ini ya bisa untuk menambah pemahaman, pengetahuan tentang Buddha Sasana sehingga menumbuhkan keyakinan pada Sang Tiratana. Nah Ibu Ros ya, Namo Buddhaya, izin bertanya Bante. Jika suami yang tidak dapat hidup tanpa teman, tidak peduli mereka baik atau buruk, mementingkan teman daripada keluarga, sebaiknya harus bagaimana? Dia tidak menerima nasihat anumodana. Ya memang Bu Ros ya, manusia yang belum jadi, kita yang belum jadi itu bisa atau punya sifat kondisi seperti yang Ibu tanyakan ini. Walaupun dia di jalan yang tidak baik, tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri dan yang lain-lainnya, diberitahu, diingatkan dan lain sebagainya, kadang nggak mau tahu. Manusia yang belum jadi, putu jana itu belum jadi Bu, ya putu jana itu belum jadi, masih harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Manusia yang belum jadi putu jana ini bisa jadi seperti yang Ibu tanyakan itu. Itu juga bisa terjadi pada diri kita semua ketika kita belum mencapai Arya Pugala.
keadaan seperti yang ditanyakan ini. Lantas sikap kita bagaimana, Bante? Hal itu mesti dipahami dulu. Ya, setelah dipahami kita bersikap. Nah, ini kan sebenarnya kan sudah ya bertindak kan, sudah bertindak sampai menjadi pertanyaan ini kan sudah dikasih tahu, dinasihati dan lain sebagainya, tapi nggak mau peduli, Bante. Nah, itu harus dipahami bahwa manusia yang belum jadi putu jana itu bisa dalam kondisi seperti itu. Nah, ketika kita mau memahami keadaan itu, karena itu juga bisa terjadi pada diri kita, walaupun kemasannya mungkin beda, tapi kasus esensi permasalahan, karena putu jana itu belum jadi tadi, itu nggak berbeda. Kemasan luar, pemicunya, kaitannya, itu bisa beda. Kita yang belum sampai ke Arya Pugala, bisa juga keadaan seperti itu. Nah, pemahaman itu akan apa? Akan lebih rileks untuk menyikapi ketika entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu keluarga, saudara, adik, kakak, atau teman, atau lain-lainnya. Hal itu bisa dialami setiap orang yang belum jadi. Cuma kadarnya yang berbeda-beda. Pemicunya, kemasannya yang berbeda-beda. Nah, ketika itu bisa kita pahami, maka keadaan kita itu akan lebih rileks. Oh, begitu ya, Bante. Hidup ini, ketika hidup ini belum jadi, itu seperti yang ditanyakan Ibu Ros ini, itu akan terjadi kepada siapapun. Nah, kalau kita nggak rileks karena nggak mengerti, kan ketegangan kita, kekesalan kita, kemarahan kita, kejengkelan kita, nah itu menggandakan persoalan. Itu lebih serius daripada orang yang kita nasihati, kita kasih tahu, kita nggak mau tahu, itu lebih serius. Karena apa? Itu ada dalam diri kita. Kesel, marah, jengkel, nggak mau mengerti bahwa keadaan orang tersebut masih seperti itu. Nah, itu lebih nggak menguntungkan. Maka saya mengajak untuk memahami orang yang belum jadi putu jana itu keadaannya seperti itu, bisa dialami siapapun. Nah, ketika itu Ibu Ros bisa memahaminya, Ibu akan menjadi rileks. Kita akan menjadi rileks kalau kita menghadapi kasus seperti ini. Karena itu pasti akan ketemu dalam kehidupan kita. Entah kaitannya teman, entah kaitannya saudara, entah kaitannya orang tua, entah kaitannya itu pasangan hidup, anak. Nggak mau tahu, walaupun jalannya salah, walaupun tempatnya pada posisi yang tidak tepat, dikasih tahu nggak mau tahu. Nah, ketika ibu mau mengerti, maka keadaan itu menjadi rileks. Ketika keadaan itu rileks, ibu tidak kesel, tidak marah, tidak jengkel dan lain sebagainya, termasuk kita kalau kita dalam keadaan seperti itu. Nah, ini satu hal yang akan menguntungkan kita. Lantas bagaimana, Bante, kita kalau sudah seperti itu? Ya, kita mempunyai kewajiban. Kewajiban kita apa? Untuk mengingatkan. Kewajiban kita apa? Untuk memberi contoh yang baik. Kewajiban kita untuk apa? Untuk mencari peluang tatkala keadaan sudah memungkinkan untuk diingatkan lagi. Sikap kita harus bagaimana? Berusaha mau menerima apa adanya, artinya yang kita harapkan perubahan yang baik tapi kenyataannya belum berubah yang baik, bisa menerima kekurangan atas orang yang memang belum Arya Pugala. Ya, ini ceritanya gampang ya, kita ceritakan ini gampang. Tapi ketika kita ngadepin itu memang nggak gampang. Tapi itu fakta yang mesti harus kita bedah, yang mesti kita diskusikan. Mesti kita diskusikan seperti malam ini supaya kita bisa bersikap tetap elegan. Ya, sikap kita tetap untuk memberi nasihat.
untuk memberi masukan, untuk menerima kekurangannya. Seiring dengan waktu, karena hidup ini kan tidak tetap toh. Orang yang baik bisa menjadi buruk, orang yang buruk bisa menjadi baik. Seiring dengan waktu, nasihat-nasihat, petunjuk, contoh dan mengingatkannya itu tadi suatu saat akan digunakannya. Kalau orang tersebut muncul penyadaran dirinya, oh iya, aku ternyata ada di jalan yang tidak baik, tempatku tidak tepat. Nah, ketika orang berpikir seperti itu lantas sadar menyadari akan keberadaannya di jalan yang tidak tepat, nasihat yang semula, petunjuk yang semula diberikan, contoh yang semula diberikan, semua diabaikan. Itu baru ibaratnya diambili, ya, digunakan. Oh, benar. Apa yang dikatakan kalau misalnya suami saya. Kalau istri, benar yang dikatakan istrinya. Kalau yang berkata itu temannya, benar yang dikatakan temannya. Karena apa? Sadar telah muncul menyadari, berpikir yang sehat telah dimulainya. Seiring dengan waktu. Jadi banyak pahami, memang orang belum jadi itu seperti itu, terus kerjakan apa yang patut untuk dikerjakan sebagai kewajibannya, tapi butuh waktu. Ingat, hidup ini tidak tetap. Orang yang baik bisa menjadi tidak baik kalau belum Arya Pugala, orang yang tidak baik bisa menjadi baik. Ya, semoga pemahaman, penyikapan dan menunggu waktu, harap supaya berubah, ini akan bisa menjadi lebih baik. Apa yang menjadi pertanyaan Ibu Ros, ya, Ibu Ros, tentang ya teman atau yang diharapkan untuk menjadi baik, ya. Bergaul dengan teman yang tidak baik, nggak mau tahu, pokoknya nggak mau peduli dan lain sebagainya. Nah, itu nanti diharapkan bisa menyadarinya. Ya, berikutnya dari Ibu Sani Salek lagi. Bante, izin tanya, kita seandainya punya tekad, berkeinginan hidup yang baik. Oh, ini tadi sudah ya, nah, sudah. Pertanyaan di atas, di bawahnya juga sama. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Tiosua. Namo Buddhaya, Bante, saya mau tanya, jika sekali saya marah-marah bisa menghapus kebaikan telah kumpulkan, ya, yang telah dikumpulkan. Apakah begitu, Bante? Anumodana, Bante, atas jawabannya. Sadu. Ya, tentu tidak seperti itu, Ibu. Misalnya Ibu melakukan hal-hal yang baik, lantas marah sekali, 2 kali misalnya, lantas menghapus kebaikan Ibu semua. Menurut hukum kebenaran yang bekerja tidak seperti itu. Tapi istilah di masyarakat sering seperti itu. Hukum masyarakat, ya, bukan hukum kebenaran dhamma. Kan ada orang berbuat baik sepanjang tahun atau bertahun-tahun dalam hidupnya. Ada kesalahan sedikit. Lantas apa? Dihujat banyak orang. Nah, lantas apa? Lantas orang menyimpulkan, istilahnya ya, susu sebelangah hancur karena apa itu? Ya, begitulah istilahnya, ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu menurut hukum kebenaran. Kebaikan yang telah Ibu lakukan tetap akan membawa akibat yang baik.
kemarahan yang ibu lakukan tetap juga akan membawa akibatnya. Bukan gara-gara marah sekali kebaikan yang telah dilakukan semua habis, tidak. Itu penilaian, itu asumsi. Itu pada umumnya rumus di masyarakat sering menggunakan istilah seperti itu. Karena didukung oleh fakta. Ada orang baik bertahun-tahun gitu, ada kesalahan sedikit lantas menjadi ya viral, jadi ujatan massal dan lain sebagainya. Ya, itu buah karma buruknya, tetapi karma baiknya tidak akan habis karenanya. Karena dibulin, karena akibat karma buruknya itu tidak akan habis, tetap Bu ya. Jadi dalam hukum karma tidak seperti itu. Tapi di masyarakat sering bisa juga orang berasumsi seperti itu. Nah itu hukum masyarakat, asumsi masyarakat pada umumnya dengan hukum kebenaran beda. Ya jadi kayak misalnya ya habis makan pedas gitu, tahu-tahu habis makan manis gitu, tahu-tahu kegigit cabai yang pedas, rasa manisnya itu terasa hilang. Tapi kan nggak mungkin hilang rasa manisnya itu, ya sudah ya berlalu, bukan hilang. Rasa yang dominan adalah rasa pedasnya itu. Ya, nggak seperti itu Ibu ya. Jadi bukan hapus karma baiknya. Berikutnya dari Lucy, Bante, apakah ketidakbijaksanaan seseorang adalah buah karma buruk orang tersebut yang menyebabkan ia kembali menanam karma buruk? Iya, karena kan yang datang pada diri kita itu adalah apa yang kita perbuat, meliputi hal yang baik dan hal yang tidak baik. Ketika kita tidak bijaksana, nah itu tidak bijaksana itu kan baliknya, sebaliknya apa? Kebodohan. Ya sebaliknya, kebalikannya bijaksana itu kebodohan. Ketika tidak bijaksana berarti ya sebaliknya ya bodoh. Apakah bodoh kebodohan batin kita itu dalam menjalani kehidupan itu buah karma buruk kita? Ya. Kendati seperti itu bukan berarti kita tidak bisa lepas dari kondisi itu. Kalau kita berupaya tentu saja bisa kita atasi. Tapi kalau kita tidak berupaya, kita nyerah kepada keadaan itu, ya tidak mungkin kebijaksanaan kita akan muncul. Lah kalau kebijaksanaan kita tidak muncul, ya bisa juga orang akan berbuat karma buruk lagi. Karena sumbernya dari sebaliknya kebijaksanaan itu kebodohan. Kalau kebodohan yang dominan, tidak bijaksana, ya akan menjadi sebab daripada berbuat karma buruk lagi. Kendati seperti itu bukan tidak bisa diubah. Kalau orang sedikit saja bisa menyadari, sedikit saja, oh ini tidak baik. Kalau terus menerus saya biarkan akan berulang. Membuat karma buruk lagi, tidak bijaksana lagi. Nah begitu, nah Lucy. Nah kalau tidak bijaksana lagi akan membuat karma buruk lagi. Kalau membuat karma buruk lagi akan kembali berbuah lagi. Nah ketika sadar sedikit saja menyadari hal itu, lantas orang bertekad akan ada perubahan. Tidak bijaksana itu akhirnya berlalu, tumbuh berkembang bijaksana. Kalau bijaksana yang tumbuh berkembang dalam hidup kita, diri kita, dalam menjalani kehidupan, berbuat baik, akan bisa diselesaikan permasalahan kehidupan kita, punarbawa yang berulang kali akibat daripada kebodohan batin. Ya, hidup dengan bijaksana akan bisa diselesaikan. Ya, kira-kira begitu ya, saya kira begitu jawabannya singkat. Untuk Lucy ya, sekarang berlanjut dari Upacarika mewah ya, Namo Buddhaya Bante. Tubuh manusia yang paling dominan untuk
ditelusuri kehidupan kelahiran yang akan datang pada bagian mana. Tengkorak ya, tengkorak kepala atau bagian tubuh lain. Yang mana yang ya Bante? Nah, upacarika kalau telusuri ya dalam sejarah yang ditemukan ya fosil-fosil begitu ya bisa tengkorak kepala, bisa tulang dan lain sebagainya ya. Masalahnya kalau sudah mengetahui itu juga dalam hal untuk tujuan yang utama kita dalam menjalani kehidupan, yaitu pembebasan, apa kaitannya? Enggak terlalu banyak ya, enggak terlalu banyak akan memberi manfaat dalam tujuan perjuangan hidup kita. Paling misalnya kalau untuk kalau bisa itu ya untuk tes DNA, ya catatan sejarah dan lain sebagainya, paling itu. Ya, jadi kalau untuk tujuan daripada kehidupan kita, walaupun ditelusuri mengetahui, oh ini yang paling ya otentik bisa dijadikan ya, penelusuran bahwa ini adalah orang ini, keturunan ini dan lain sebagainya. Misalnya organ tubuh di antara misalnya tulang, tengkorak dan lain sebagainya. Toh itu hanya sebatas pengetahuan yang sifatnya tidak bisa untuk membawa kepada kemajuan batin. Tujuan kita yaitu pengetahuan umum. Nah, sedangkan kita belajar Dhamma ini selain mendapatkan pengetahuan dalam kehidupan dunia ini, pengetahuan umum, tujuan kita kan untuk mencapai pembebasan. Kecuali kalau tengkorak tulang-tulang itu lantas kita ulah jadi objek perenungan. Oh begini toh, orang secantik apapun, orang setampan apapun, orang sekuasa apapun, orang sekaya apapun, ternyata ini toh jejak dalam kehidupannya tertinggal oleh tulang belulangnya ini. Demikian pula saya. Nah, merenungkan setelah objek itu ditarik dalam dirinya. Setelah menarik pada dirinya akan menyadari akan apa hakikat daripada kehidupan, yaitu anicca, anatta dan anicca, dukkha dan anatta. Perenungan itu kita dapatkan setelah kita menelusuri daripada organ tubuh manusia yang bisa untuk ya ditemukan tadi ya. Jadi akan membawa manfaat karena pengetahuannya bukan sekedar pengetahuan umum dunia ini, tapi untuk membawa kepada hakikat daripada kehidupan. Bahwa secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, orang ternyata pada proses kehidupannya hanya tulang belulang seperti ini. Maka kesombongan, maka keterikatan pada tubuh kita ini, nah itu bisa untuk dikendorkan. Ketika mengendorkan keterikatan akan tubuh ini, menemukan tulang tadi dari ya antara tubuh yang dalam kehidupan ini yang bisa untuk ya diketahui, ditelusuri, nah itu akan bermanfaat pada tujuan kita. Ya saya kira begitu Pacarika Mewah. Semoga jawaban-jawaban yang singkat ini akan menambah pemahaman kita tentang Buddha Sasana. Saya ucapkan anumodana kepada Ibu Bapak yang sudah ikut berpartisipasi dalam diskusi pada kesempatan ini. Dan malam-malam berikutnya kita perlu bersama kembali untuk belajar Dhamma agar kita mendapatkan pengetahuan, pemahaman kita semakin baik dan keyakinan kita akan semakin kokoh pada Tikratana Buddha Dhamma Sangha. Saya kira cukup sampai di sini. Setelah itu kita akan dilanjutkan untuk ya penutupan dengan parita patidana oleh ya kembali kepada Samanera untuk membimbing atau melanjutkan pengucaran parita.